di podcast inspiratif kami, di mana penuh cerita dan juga pencapaian yang luar biasa sebagai motivasi untuk kita semua. Dan sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, mungkin saya menghimbau teman-teman ya, karena cuaca yang kurang mendukung dan kurang bersahabat, jadi teman-teman juga harus bisa menjaga kesehatan dan juga pola makan supaya aktivitasnya penuh dengan semangat. Dan hari ini teman-teman kita mengundang alumni mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan kebetulan beliau ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan juga sangat menginspirasi tentunya, dan kebetulan ini merupakan lulusan tercepat dari Prodi Ilmu Komunikasi. Langsung saja kita panggil Hudaybi Ikhtiara. Halo Kak. Oh ya, mungkin aku panggilnya mau Kak Debi atau Mbak Debi aja nih anaknya. Mbak aja ya. Mbak aja ya, Mbak Debi gitu ya. Gimana Mbak Debi kabarnya? Alhamdulillah ya, baik walaupun hatinya nggak baik-baik aja. Iya, mungkin cuacanya juga kurang mendukung Iya, ya, banyak yang sakit juga. Betul. Alhamdulillah Mbak Debi sehat ya. Alhamdulillah. Oh ya, kesini itu naik apa nih Mbak? Ini jauh, perjalanannya jauh apa? Iya, Mbak? jauh banget ini. Jauh banget. Capek ya? Capek nih jauh. Di mana sih rumahnya kalau boleh tahu? Di sini Di aja. situ aja. Jatisawit gitu loh. Deket apa jauh nih? Deket. Deket. Alhamdulillah, berarti Deket ya banget. aman lah ya buat Aman. perjalanan. Oke guys, jadi seperti pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi monggo bisa Mbak Debi bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Monggo Mbak Debi. Halo adik-adik ya semuanya di sini. Aku Debi, kebetulan mahasiswa alumni udah jadi alumni Udah dari ya. Ilkom ya. Kemarin baru wisuda ya, Iya, udah alumni. alhamdulillah. Akhirnya selesai juga kuliahnya. Iya. Udah. Oke, mungkin Mbak Debi kan nih, aku berdasarkan informasi yang aku dapatkan nih, ada yang ngomong-ngomong dari anak Ilkom terutama itu Mbak Debi itu salah satu mahasiswa di Ilkom yang berprestasi dan juga lulusnya itu tercepat. Itu gimana sih? Ada tipsnya nggak sih dari Mbak Debi sendiri? Tipsnya apa ya? Jangan males. Jangan malas. Iya, kita nggak boleh males ya. Apalagi kalau udah masuk skripsi tuh udah pasti malesnya itu ada banget Iya, ya. pasti Cuma ada. kita harus bisa lawan rasa males kita itu. Betul. Supaya skripsi kita cepat kelar, nanti kita bisa ngerjain yang lain. Mungkin kita mau liburan atau mau apa setelah skripsi aja. Iya, mungkin teman-teman selain dari Ilkom, mahasiswa yang lain juga pasti pengen ya skripsinya cepat selesai. Tapi ya itu masalahnya, kita juga kayak ngerasa malesnya, ada ngerasa sibuknya juga, jadi harus ketunda gitu. Mungkin dari Mbak Debi itu karena rajin, jadi skripsinya cepat selesai ya, alhamdulillahnya. Oke, kan Mbak Debi ini alhamdulillahnya jadi mahasiswa yang lulusannya cepat, dan itu mungkin bisa disiapin dari awal masuknya, mungkin dari semester 1, semester 2 dan seterusnya itu. Mungkin Mbak Debi punya tips atau punya gimana ya, kayak aku cara belajarnya dari semester 1 terus berkelanjutannya kayak gini nih, kayak gitu. Mungkin caranya gimana? Kalau aku sih sebenarnya dari maba ya, semester 1, 2, 3 itu masih jadi anak yang bisa dibilang lumayan malas ya. Maksudnya kayak kalau kita ada tugas besok dikumpulin, jadi kita bener-bener, aku tuh deadline banget. Jadi kalau misalnya besok tugas harus dikumpulin malam itu baru dikerjain. Cuma akhirnya aku berubah, karena kalau mau kayak gitu terus nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi setiap ada tugas tuh biasanya aku kerjain dulu dari yang paling gampang. Jadi nggak numpuk, nanti sekiranya H-1 itu udah finishing gitu. Jadi jangan pernah nunda-nunda tugas, supaya kita tuh nanti pas H-1 orang-orang pada ribut, belum tugas nih, apa tugasnya belum kelar nih, belum ini itu. Nah kita udah tinggal minum es doang nih, apa pengen ngopi tinggal ngopi kayak gitu. Iya betul. Emang kalau semester 1, 2, 3 itu masih santuy-santuйnya dan belum kerasa kayak oh ya aku harus belajar nih, aku harus ngejar nih, kayak gitu belum kerasa emang. Kalau semester rasa itu paling semester atasan ya, itu semester 5 mungkin udah itu ya, semester 5. Udah ngerasa kayak aku harus berubah nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya, aku berarti dari terhitung mulai semester 4 ya, malah Semester itu udah 4. kayak Cepet ya? 4 itu karena ada satu, aku waktu itu sempat ngerasain tekanan, jadi karena tekanan itu malah aku jadi harus kerjain semua cepet gitu. Iya. Terus semester 5 kan mulai berat, kayak tugasnya udah mulai yang
ya nanti juga kamu ngerasain ya. Kebetulan aku Tapi masih ya, semester 3 jadi kayaknya masih santai-santai dulu santai-santai, aja. belum ngerasa yang berat banget Iya, gitu ya. nah. Mungkin selanjutnya semester 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya itu semester 4 di santai aja dulu, masih semester 4 ini, semester 5 aja nanti. Iya, betul. Oke, kan kemarin kan dari kampus ada ngadain wisuda ya, Mbak Iya. Devi juga wisuda tahun ini. Alhamdulillah. Terus itu perasaannya gimana sih, karena mungkin cum laude ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah cum laude. Itu perasaannya gimana sih? Seneng banget pastinya ya. Sebenarnya kalau aku ya kuliah itu cepet skripsi, cepet ngelesain skripsi itu bukan yang apa sih, kayak dapat cum laude itu juga jadi bonus aja gitu. Sebenarnya emang pada dasarnya pengen nyelesain skripsi aja, terus ternyata alhamdulillah dinobatkan jadi tercepat gitu kan di Ilkom, terus dapat cum laude juga, pasti ya seneng, bangga gitu. Oh, perjalanan yang selama ini tuh skripsian tuh kayak banyak banget lika-liku, ternyata bisa dapetin ini semua gitu. Pasti ya bangga, terharu, ya lebih ke seneng ya, seneng gitu. Oh ya, kalau misal ngomongin skripsi nih, Mbak Devi pakai metode apa nih? Kuali, kuanti, atau mix? Enggak, aku anaknya kuali banget nih ya. Ah, kuali banget ya. Aku nggak sanggup kalau kuanti, enggak, sebenarnya alasan aja. Karena aku lebih nyaman di kuali kali ya, karena kan di kuali itu aku bisa menggambarkan semua apa sih yang ada di lapangan, itu bisa aku gambarin, aku jelasin semua di skripsiku gitu. Seru Itu loh. lebih mudah juga mungkin ya kalau Enggak. yang kuali. Kamu jangan pernah tertipu ya, ini semua buat adik-adik ya, jangan pernah tertipu sama yang namanya kuali itu lebih mudah. Enggak. Kita tuh pusing. Dosen-dosen juga kayak mungkin kuali lebih mudah gitu-gitu kan. Jadi kita juga mungkin aku pengennya kuali aja nih karena lebih gampang gitu. Tapi menurut Mbak Devi gimana tadi? Jangan tertipu ya. Jangan tertipu sama kuali, karena sebenarnya kuali itu ngejebak kita. Kita harus bisa jelasin dengan bener-bener rinci gitu. Kalau kuanti kan mungkin kita udah dapet datanya nih, ya udah tinggal masukin Iya. aja. Walaupun ya ada kesempatan mungkin dia nanti bakal salah semua, ganti semua datanya gitu. Oke, Mbak Devi kan sekarang udah lulus nih, udah jadi alumni mahasiswa. Itu kesibukannya apa sih Mbak? Mungkin udah kerja atau emang masih lagi nyari-nyari atau apa? Alhamdulillah aku udah kerja. Alhamdulillah, hebat makanya sih. Hari ini tadi dihubungin bisa karena lagi libur gitu. Alhamdulillah. Liburnya minggu ya? Minggu. Untungnya ngehubunginnya minggu Iya, ya, jadi aku minggu. bisa gas aja gitu. Aku udah kerja. Nggak usah tahu lah ya, nanti aku diketawain lagi. Enggak. Itu kerjanya itu setelah wisuda atau emang sebelum wisuda itu udah dapat kerja? Aku berarti sebelum wisuda. Sebelum Bukan, wisuda. berarti aku setelah skripsi yudisium selesai itu kan beneran bulan, sebenarnya skripsi aku selesai Agustus. Cuma aku nungguin SK kan. Dari bulan September tuh aku baru nyebar CV semua segala macam. Akhirnya aku keterima kerja. Jadi karena kan pengangguran juga ya, udah nggak kuliah, udah nggak apa, mendingan kita kerja daripada jadi pengangguran. Nggak enak. Tapi emang hebat sih, maksudnya jadi kita kalau misal udah lulus dan udah dapat kerja itu rasanya enak banget. Jadi nggak usah lamar terus nunggu gitu kan. Kita juga pasti jadi pengangguran dulu baru bisa kerja gitu ya. Itu enaknya itu sih. Itu hebat banget sih Mbak. Terus Mbak kan kebetulan dari Prodi Ilmu Komunikasi nih. Nah, dari Prodi Ilmu Komunikasi sendiri pasti ada soft skill yang perlu dikembangkan. Mungkin buat kerja nanti, buat masa depannya nanti seperti itu. Itu apa aja sih menurut Mbak Devi? Kalau soft skill, karena kita dari Ilkom kan, pasti kita harus ini public speaking banget. Betul, Karena kita public speaking. itu perlu banget untuk di dunia kerja. Kalau kita speakingnya aja nggak bagus ya gimana ya? Gitu. Mungkin lebih tersorot ke public speakingnya Iya. kali ya. Selama Mbak Devi jadi mahasiswa nih, ada nggak sih kayak kejadian yang nggak keduga, kayak mungkin dari tugasnya terus jadi kayak ngerasa beban atau gimana? Itu pernah ngalamin nggak? Kalau tugas tuh sebenarnya nggak yang beban banget ya. Ya pasti ada, namanya orang kuliah ya. Pasti ada tugas. Cuma kan kalau tugas itu ya sebagai keinian kita aja ya. Kewajiban kita gitu sebagai mahasiswa ya. Mau beban mau apa Harus kita dikerjain. kerjain. Kalau enggak nanti nilai kita Iya, hancur anjlok. ya, anjlok. Iya.
Terus mungkin karena Mbak Debi juga udah menceritakan tentang pengalamannya di mahasiswa, itu ada tip nggak sih buat teman-teman yang nonton supaya bisa mungkin skripsinya lebih cepat dan juga bisa lebih cepat dalam memperoleh pekerjaan gitu? Apa aja sih? Aduh, berat nih pertanyaannya. Iya. Kalau misalnya skripsi ya, itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya skripsi itu kita harus bisa lawan rasa males kita. Betul. Terus juga tips dari aku nih ya, buat nanti adik-adik semua kan bakal skripsian nih ya, pokoknya harus skripsian, harus kelar. Itu 1 hari itu harus ada. Kalau misalnya 1 halaman susah, kita 1 paragraf. 1 paragraf susah, 1 kalimat. Kita perkecil lagi, kalau 1 kalimat susah, 1 kata aja. Oke. Jadi setiap hari skripsi kita ada progres. Ya, betul. Kalau kerja, tadi kan ada kerja juga Iya, kan. betul. Kita mahasiswa baru lulus ya, fresh graduate lah bahasa kerennya. Itu tuh kita jangan terfokus sama, karena kita ini dari Ilkom, kita harus kerja di bagian Ilkom gitu. Itu susah kalau kita masih mikir pengen satu jurusan. Tapi kalau misalnya emang ada yang satu jurusan dan kita keterima, alhamdulillah. Kalau misalnya belum tapi ternyata di bagian lain, itu nggak masalah, daripada kita jadi pengangguran dan nggak ada pergerakan gitu. Itu nggak seru sih. Iya, jadi mungkin kerja juga nggak harus sesuai sama jurusan kita. Betul. Kita juga prodi ilmu komunikasi, kebetulan fleksibel ya, mau Iya. bisa kemana-mana, insya Allah kita bisa gitu ya. Betul. Gitu. Terus lalu untuk skripsi mungkin teman-teman jangan lupa lawan rasa malesnya, karena skripsi itu penting. Jadi kalau misal lebih cepat lebih baik, itu juga bisa mempengaruhi kualitas diri kan. Ada itulah. Oke, mungkin Mbak Debi makasih ya buat waktunya. Iya. Terus Mbak Debi tadi kan Mbak Debi udah menjelaskan nih cara supaya bisa mengerjakan skripsi dengan cepat, terus juga cara mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Lalu ini apa aja sih kesan pesan selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi? Kesan-pesannya ya, jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu apa ya, seneng kali ya, karena kita kan kuliah juga santai kan, dosennya santai-santai banget, asik Jadi banget. iya, kita juga kuliahnya santai gitu, asik. Apa ya, mungkin selama menjadi mahasiswa itu nggak merasa tertekan ya. Ya walaupun tertekan ada, cuma ya Tetap santai ya? santai, kita mah ilkom santuy aja. Santuy. Prodi santuy. Gitu ya. Terima kasih ya Mbak, maaf waktunya juga. Dan alhamdulillahnya Mbak Debi hari ini libur ya kerjaannya, jadi langsung bisa satset nih, bisa gas podcast gitu. Terima kasih Mbak Debi atas waktunya. Oke, baik, terima kasih Sobat e-commerce yang sudah mendengarkan podcast ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada Mbak Debi yang telah meluangkan waktunya untuk podcast ini. Dan selamat jalan. Dan sampai jumpa teman-teman.